Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya pada siang hari ini kita dapat hadir berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan rapat pembahasan program kerja sekolah tahun 2025. Bapak Ibu sekalian, kenapa program kerja sekolah ini harus dibicarakan atau didiskusikan? Karena berbicara soal program kerja sekolah berarti harus berdasarkan analisis atau evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya. Lalu untuk kita di SMPN 1 Atap Siru, kita menyusun program kerja sekolah mengacu kepada hasil penilaian kinerja tahun 2024 sesuai rapor pendidikan di tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, kita melihat di rapor pendidikan tahun 2024 sekolah kita masih ada beberapa indikator yang mengalami nilai kurang atau sedang, yang menjadi acuan penyusunan program kerja sekolah kita pada tahun 2025 ini. Kita melihat bahwa ada beberapa item di situ. Ya, kita lihat langsung di rekomendasi prioritas. Di situ kemampuan numerasi hasil asesmen siswa tahun 2024 yang di bawah standar atau nilai kurang. Di situ kita lihat akar persoalannya kemampuan numerasi kompetensi pada domain geometri. Ya. Kemampuan untuk memahami geometri berkaitan erat dengan kemampuan numerasi siswa secara keseluruhan. Nah, itu hasil asesmen siswa kita di tahun 2024 kemarin. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ini merupakan dasar untuk kita dapat meningkatkan, upaya untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar kita di kelas, untuk bisa nanti mereka mencapai nilai di 2025 ini yang lebih baik atau mengalami peningkatan. Yang kedua, kemampuan literasi. Ya, kemampuan literasi rekomendasi prioritas. Kemampuan untuk memahami teks informasi berkaitan erat dengan kemampuan literasi siswa secara keseluruhan. Kita lihat itu, kita masih mengalami nilai kurang di sini. Sehingga dalam menyusun program kerja kita di tahun 2025 ini mengacu kepada rekomendasi prioritas atau hasil penilaian dari rapor pendidikan tahun 2024. Lalu kalau kita melihat bahwa bicara soal rendahnya nilai literasi dan numerasi pada kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil asesmen siswa, itu berarti dalam pencapaian impian, harapan yang sudah kita targetkan dalam visi misi sekolah itu tidak dapat mencapai hasil yang baik. Karena kita melihat di visi misi sekolah kita
bahwa yang menjadi visi kita adalah menjadi sekolah terpercaya dan mewujudkan anak yang berprestasi serta mampu bersaing dengan budaya baik yang didasari oleh iman dan takwa. Untuk mengalami ini, maka ada misi, yaitu yang pertama, menyiapkan generasi penerus yang didasari iman dan takwa. Yang kedua, membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, dan inovatif sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, membiasakan anak hidup berdisiplin, jujur, dan bertanggung jawab. 4. Mampu membiasakan diri dengan adat istiadat serta berbudaya baik. 5. Mampu bersaing dengan berkomunikasi dengan yang lain. Kalau kita melihat dengan rendahnya literasi dan numerasi, hasil asesmen siswa kita di rapor pendidikan ini tahun 2024 kemarin, itu berarti di poin 2 misi kita ini belum tercapai. Di situ membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, dan inovatif sesuai dengan perkembangan zaman. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kemampuan bersaing dengan berkomunikasi dengan yang lain. Itu dengan akibat rendahnya literasi dan numerasi ini. Nah, sedangkan kalau saya lihat di menyiapkan generasi penerus yang didasari iman dan takwa, alhamdulillah kita tercapai dengan kegiatan keagamaan yang sudah kita buat, pembiasaan di sekolah ini, ya, sholat berjamaah, kegiatan-kegiatan yang kerjasama dengan pondok pesantren dan seterusnya, itu sudah kita hampir 90%. Namun kedua hal tadi yang membuat impian harapan tercapainya visi misi sekolah kita masih sedikit terhambat dengan rendahnya literasi dan numerasi yang diperoleh oleh anak didik kita di tahun 2024 kemarin. Untuk itu, di sini direkomendasikan bahwa ada beberapa hal yang menjadi upaya kita, ya, menjadi upaya kita di kegiatan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kegiatan pembelajaran di sekolah, fokus di upaya peningkatan. Maka ada beberapa hal yang direkomendasikan. Yang pertama, contoh kegiatan yang lebih spesifik, ya, dari rapor pendidikan kita. Pertama, kepala satuan pendidikan dan pendidik meningkatkan kompetensi dengan mempelajari tentang domain geometri. Itu terkait dengan numerasi tadi. Sebagai bagian dari kemampuan numerasi melalui pelatihan, diskusi pada komunitas belajar, belajar mandiri, memanfaatkan berbagai sumber belajar, dan kegiatan lain yang menunjang peningkatan kompetensi. 2. Inspirasi kedua, kepala satuan pendidikan dan pendidik merencanakan pembelajaran dan mengimplementasikan pengetahuan tentang domain geometri melalui intrakurikuler dan seterusnya. 3. Kepala satuan pendidikan mendorong perbaikan kemampuan domain geometri melalui program dan kebijakan satuan pendidikan yang membutuhkan. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka upaya peningkatan kualitas pembelajaran, ya, untuk meningkatkan hasil asesmen siswa kita di tahun ini, maka ada beberapa upaya yang harus kita lakukan. Yang pertama tadi adalah meningkatkan kompetensi. Saya tahu bahwa Bapak Ibu sekalian punya potensi besar. Tinggal saja kemampuan atau potensi-potensi yang dimiliki Bapak Ibu bisa dituangkan secara lebih serius lagi dalam kegiatan KBM di kelas. Sehingga nanti hal ini yang pertama, Bapak Ibu mencari informasi tentang pelatihan mandiri di berbagai media, baik melalui platform, ya, maupun yang diselenggarakan secara resmi oleh pemerintah. Sedangkan nanti yang
membutuhkan biaya, ada beberapa item yang kita alokasikan anggaran di dana BOS ya, terkait dengan peningkatan mutu guru dalam hal ini. Yang kedua, kegiatan kita selalu mengikuti kegiatan ya, di tingkat MKKS ya, kegiatan KKG ya, kelompok kerja guru yang sudah kita laksanakan tiap semester itu ditingkatkan, saling mengisi ya, saling menerima ya, membagi ya, sehingga nanti bisa kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas ke arah yang lebih maju dan lebih baik lagi. Nah, itu juga sudah disiapkan, dialokasikan anggaran di dana BOS terkait dengan biaya kegiatan MGMP. Nah, sehingga nanti sebelum kita melaksanakan atau mengikuti kegiatan, maka ini merupakan tugas kita yang sudah atau nantinya kita muat dalam program kerja ke depan dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dalam memahami atau meningkatkan kualitas pembelajaran terkait dengan kelemahan non-literasi tadi. Yang kedua, di literasi, kemampuan literasi. Contoh kegiatan konkret yang nanti kita buat dari Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik meningkatkan kompetensi dengan mempelajari tentang teks informasi sebagai bagian dari kemampuan literasi melalui pelatihan, diskusi pada komunitas belajar, dan seterusnya. Dua, Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik merencanakan pembelajaran dan mengimplementasikan pengetahuan tentang teks informasi melalui intrakurikuler dan seterusnya. Tiga, Kepala Satuan Pendidikan mendorong ya, berbagai kemampuan teks informasi melalui program dan kebijakan satuan pendidikan. Gitu. Bapak Ibu sekalian, di sini juga ya, ini yang direkomendasikan dari rapor pendidikan kita, lemahnya kemampuan anak-anak atau siswa kita dalam menganalisis teks, begitu, menganalisis bacaan. Nah, sebagian besar itu kemampuan literasinya menjadi kelemahan atau nilai yang di bawah standar atau kurang, yang bahkan masih ada beberapa butir soal itu ada jenis soal yang nilainya merah, begitu. Sehingga kalau saya melihat dalam mengatasi nilai literasi ini yang masih kurang ya, itu tadi yang pertama yang kita upayakan meningkatkan kompetensi guru ya, dengan mempelajari tentang teks informasi sebagai bagian dari kemampuan literasi melalui pelatihan, begitu. Yang kedua, merencanakan pembelajaran dan mengimplementasikan pengetahuan tentang teks informasi melalui kegiatan pembelajaran di kelas, begitu. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu, artinya ya, saya mengajak untuk lebih fokus pada, saya melihat itu ya, karena rendahnya literasi ini mungkin salah satunya karena kurang baca. Apakah memang kalau masih kurang terprogramnya siswa untuk membaca sebelum mulai pelajaran, atau cara menganalisa soal yang dalam bentuk teks bacaan, sehingga kita harus mencari sumber atau mengikuti pelatihan dan saling mendiskusikan ya, seperti apa dalam penerapannya di kegiatan mengajar di kelas, sehingga nanti bisa melaksanakan atau mengaktifkan semua anak-anak itu di saat pembelajaran dengan materi yang pelajaran yang berbentuk analisis teks bacaan ini, begitu. Nah, sehingga saya mengajak bahwa
kita bisa menggunakan metode pembelajaran interaktif. Kira-kira begitu. Menggunakan metode pembelajaran interaktif selain yang direkomendasikan dari rapor pendidikan. Sehingga metode pembelajaran yang interaktif ini betul-betul kita bisa mengaktifkan siswa pada saat pembelajaran, sehingga mereka bukan hanya sebagai pendengar yang pasif begitu. Nah, tinggal kita mempelajari betul sistematisnya, ya, dengan pendekatan interaktif misalnya nanti kita buat, ya. Lalu setelah kita pahami, ya, lalu kita praktekkan di kelas itu sehingga anak-anak betul-betul nanti dalam upaya kita di tahun 2025 ini kita dapat meningkatkan hasilnya, begitu. Nah, tentu ini, ya, saya juga menyadari bahwa Bapak Ibu punya potensi yang besar, tinggal saja dituangkan, ya. Bagaimanapun tugas kepala sekolah juga mendorong, ya, menggali potensi yang ada pada Bapak Ibu sekalian supaya lebih meningkat lagi, ya, keseriusan, ya, meningkat lagi, lebih teliti lagi, ya, tentang bagaimana dalam kegiatan pembelajaran di 2025 ini ke depan bisa mengatasi kekurangan yang terjadi pada tahun 2024. Begitu. Untuk lebih rinci, ya, gambaran terkait dengan kekurangan dan dalam mengatasi, ya, beberapa indikator yang masih nilai merah ini, ya, maka pada program kerja tahunan 2025 kita, ya, untuk mengatasi ini semua kami merumuskan kegiatan program kerja tahunan 2025 ini ke dalam 6 bidang kegiatan. Pertama, bidang kurikulum. Bidang kurikulum, ya, meningkatkan mutu kegiatan pembelajaran atau belajar mengajar, ya, itu sasaran yang harus kita capai. Programnya yang pertama meningkatkan pemahaman dan penguasaan guru terhadap kurikulum. Nah, ini yang paling penting. Dan yang kedua, meningkatkan keterampilan guru. Ya, dalam hal meningkatkan pemahaman ini, memanfaatkan, ya, lembaga pelatihan tadi, ya, Bapak Ibu guru harus mencari informasi kegiatan mandiri selain kegiatan yang terprogram di NGMP yang sudah kita buat selama ini dan juga kegiatan yang diselenggarakan pemerintah. Begitu. Untuk selalu berbagi praktik baik. Yang kedua tadi, meningkatkan keterampilan guru, terutama mulai dari kelengkapan administrasi. Ya, kelengkapan administrasi yang pertama, menjabarkan capaian pembelajaran ke dalam tujuan pembelajaran dan modul ajar. Artinya dengan nanti untuk mengatasi kekurangan literasi numerasi tadi dibawa ke semua administrasi pembelajaran. Begitu. Di situ startnya. Setelah kita lengkapi segala administrasi pembelajaran yang terkait dalam mengatasi kekurangan ini, lalu kita praktekkan, ya, praktekkan dengan berbagai metode yang diharapkan tadi di ruangan. Begitu. Itu menjabarkan capaian pembelajaran ke dalam tujuan pembelajaran atau modul ajar. B, penguasaan terhadap semua materi. Jangan sampai pada saat kita mengajar kita baru belajar juga pada saat itu. Begitu. Nah, kita harus belajar lebih dulu, ya, penguasaan materi ini, ya, dan pemahaman terhadap metode pembelajaran dan pengelolaan KBM di kelas. D, pelaksanaan evaluasi dan analisis hasil evaluasi. E, menyusun dan melaksanakan program pengalihan remedial dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu baca sampai selesai. Yang kedua, bidang kepegawaian. Bidang kepegawaian yang meningkatkan profesional, disiplin dan komitmen, ya, yang tinggi serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nanti Pak Kepala Tata Usaha kita, Pak Semain, ya, nanti program kerja yang berkaitan dengan kegiatan tata usaha administrasi itu yang nanti
lakukan. Ya. Dalam hal ini, dalam upaya pencapaian administrasi ini, yang pertama pembagian tugas guru dan kegiatan belajar mengajar, kegiatan ekstrakurikuler dan dituangkan dalam SK kepala sekolah. Terus pelaksanaannya, membuat jadwal pelajaran, membuat jadwal piket dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu baca. Terus yang ketiga bidang keuangan. Ya, tentu dengan program yang kita masuk ke program kerja, susunan program kerja ini ada dampaknya untuk pengelolaan keuangan. Ya, contoh tadi biaya peningkatan kegiatan peningkatan mutu guru. Ya, kalau ada kegiatan yang membutuhkan biaya, kita sudah alokasikan di dana BOS. Kegiatan MGMP selama ini juga dan seterusnya itu sudah dianggarkan. Ya, sehingga antara rekomendasi nilai rapor pendidikan yang rendah tadi kaitannya dibawa ke program kerja dan dampaknya pula pada alokasi anggaran di dana BOS dalam mengatasi kekurangan ini. Begitu. Itu untuk bidang keuangan. Meningkatkan kelancaran pengelolaan keuangan sehingga pendistribusiannya dapat memperlancar kegiatan pendidikan di sekolah. Ya. Pendampingan petugas, ya. Pendampingan petugas pengelola bantuan operasional. Ya, nanti ada beberapa hal ini yang diperbaiki di anggaran perubahan. Ya, kemarin sudah diskusi dengan Bendahara BOS terkait dalam memenuhi kebutuhan kegiatan peningkatan KBM ini di tahun 2025. 4. Bidang sarana dan prasarana. Bapak Ibu sekalian, tentu bidang sarana dan prasarana ini faktor penunjang dalam peningkatan kualitas belajar. Ya, di ruangan itu meja, kursi dan seterusnya. Kita upaya untuk mengadakan peningkatan dalam membenahi perlengkapan yang ada di ruangan, pengecatan ruangan belajar, ruang kantor jadi yang menyenangkan, perbaikan ruang belajar dan seterusnya, penataan ruang baik di kelas, kantor, UKS, perpustakaan, perbaikan meubiler yang rusak. Itu sudah kita masuk di anggaran pembelanjaan sekolah kita di tahun ini. Dan seterusnya, 5. Bidang ketatausahaan. Ya. Meningkatkan pelayanan terhadap stakeholder dan pendokumentasi kegiatan pendidikan melalui peningkatan kegiatan administrasi. Ya, penerimaan peserta didik baru, ya, pembentukan panitia, promosi sekolah, jadwal penerimaan dan seterusnya, administrasi pengajaran, ya, kurikulum, administrasi kesiswaan, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi sarana dan prasarana, administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat, administrasi lain-lain, ya, dan seterusnya. Bidang yang keenam, bidang kesiswaan, ya. Peningkatan pelayanan pendidikan terhadap siswa, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar, ya, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita mengharapkan bahwa upaya yang betul-betul kita lakukan di tahun 2025 ini, ya, kita mengharapkan supaya mengalami peningkatan. Karena itu tadi bahwa dengan rendahnya nilai kurang atau merah yang 2 indikator ini terkait hasil asesmen itu juga sangat mempengaruhi dalam, ya, ketercapaian visi misi sekolah kita. Tentu dalam hal penciptaan output, ya, kita di tahun kemarin ini masih tidak maksimal karena rendahnya nilai literasi dan numerasi. Dan tentu dalam presentasi kegiatan program sekolah dan diskusi kita pada kesempatan ini, ya, saya selaku kepala sekolah sangat mengharapkan masukan dari Bapak Ibu sekalian dan juga perbaikan dari Bapak pengawas binaan sehingga nanti dalam kegiatan belajar mengajar di kelas dan semua program kerja yang kita susun secara bersama ini betul-betul bisa mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada pada tahun sebelumnya. Dan sekali lagi dengan harapan apa yang setelah kita rencanakan
apa yang telah kita programkan di program kerja sekolah kita nanti di tahun 2025 ini dapat kita lakukan atau dapat terlaksana dengan baik. Ya, sekali lagi mudah-mudahan dapat membawa hasil yang lebih meningkat lagi ya di tahun 2025 ini. Ini saja dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Selamat Ibu, mungkin ada masukan terkait gambaran rencana program kerja kita dan hubungannya dengan rapor pendidikan di tahun 2024 kemarin. Saya kembali ke Bapak Ibu. Berkaitan dengan rapor pendidikan sekolah kita, kalau bisa Pak, untuk rencana untuk ajaran baru nanti, kalau bisa berkaitan dengan peningkatan literasi siswa, itu kalau bisa ada anggaran untuk penambahan buku bacaan, karena di perpustakaan kita itu buku bacaannya kurang. Jadi untuk sekian. Jem, kebetulan untuk perpustakaan, buku yang ada di perpustakaan kita ini memang belum ada yang terbaru, tapi karena tahun ini kita masih ada penambahan buku pelajaran, buku pegangan siswa dan pegangan guru yang kurikulum merdeka di kelas 3 itu kita mengadakan tahun ini, sehingga di tahun 2026 Januari Juni 2026 itu memang kita harus programkan untuk pengadaan buku literasi SMP. Untuk kegiatan penunjang meningkatkan literasi ini, memang kita sama-sama juga nanti memikirkan dan pastikan 2026 itu awal tahun anggaran 2026 semester 1 itu kita melengkapi buku di perpustakaan. Ya, karena ini sangat penting juga, sangat mendukung sekali untuk meningkatkan literasi siswa. Baik Pak Jem. Karena di 2025 ini kita masih ada penambahan buku kurikulum merdeka untuk kelas 9. Begitu. Nah, karena itu buku perpustakaan ya kami informasikan nanti kita melalui diskusi seperti ini juga di tahun 2026 lebih prioritas untuk pengadaan buku perpustakaan. Terima kasih atas penyampaiannya. Baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada yang lain kita akhiri diskusi dan rapat penyampaian program kerja kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.